Kunci sukses tuh ya harus tekun, jadi kita nggak boleh istilahnya cuman mengharapkan hasilnya aja. Ya kita juga harus bisa bikin bebek itu terasa nyaman. Dan Astunggara kita pasti bisa mencapai produksi yang kita inginkan. Untuk ternak bebek itu sebenarnya dibilang mudah ya sulit, dibilang sulit ya mudah. Karena untuk merawat bebek tuh seperti kita merawat diri kita sendiri. Bebek tuh kalau dirawat dengan penuh kasih sayang, Astunggara akan bertelur setiap hari. Kenapa terinspirasi bebek? Karena menurut saya untuk saat ini yang saya lihat di pasaran, daging bebek tuh jualnya per ekor bukan per kilo. Jadi kecil besar ketika afkir maka harganya itu sama. Dan kalau dibandingkan dengan ternak ayam, telurnya itu harganya masih kiloan. Tapi kalau bebek itu enggak. Jadi telurnya itu dijual per butir. Per butir itu harganya kisaran 2.000 sampai 2.500-an. Dan juga telur asin itu pasti menggunakan telur bebek. Khususnya di Bali itu kebutuhan akan telur bebek itu sangat tinggi. Karena setiap ada upacara agama kayak ngaben di Bali itu pasti memerlukan telur bebek. Jadi telur bebek itu pasarannya masih sangat luas. Karena itulah kenapa saya akhirnya memilih ternak bebek. Karena bebek itu salah satu kebutuhan yang diperlukan masyarakat, baik itu telurnya ataupun dagingnya. Kalau mau memulai peternakan itu sebelumnya pelajari dulu ilmunya. Nggak seperti saya dulu yang saya tahu cuman bebek itu dikasih makan sama minum. Ternyata ada vitaminnya, ada vaksinnya, ada manajemen kandangnya bagaimana. Yang penting manajemen keuangan harus jelas. Dalam arti ya misalnya yang sering saya temuin, kalau ingin memulai usaha ternak misalnya kandangnya itu pakai uang kredit dari bank. Uang itu harus hati-hati dalam memakainya. Jangan sampai seperti yang sering saya temuin, begitu kredit itu turun malah untuk beli kebutuhan rumah. Dalam arti untuk beli mobil atau beli motor. Ya akhirnya bangkrut, tidak jadi ternak karena sudah kehasut sama keinginan dulu. Memang harus hati-hati karena bebek ini ibaratnya kita baru bangun kandang dan mulai itu bebek nggak bisa langsung bertelur ya. Jadi harus ditunggu dulu 1-2 bulan. Nah, sedangkan angsuran ya tetap berjalan. Dari itu harus diperhitungkan juga karena memang banyak bangkrutnya tuh ya di situ. Sebelum memulai ternak, teman-teman tuh harus paham dulu terhadap resiko ternak bebek. Jika tujuan teman-teman untuk usaha, maka skala produksinya tuh harus besar.
Resiko yang mungkin terjadi seperti resiko terhadap penyakit, harga pakan yang tinggi, dan harga jual telur dan daging turun. Untuk resiko terhadap penyakit itu banyak faktor yang menjadi penyebab, seperti lingkungan yang tidak bersih, hidup di daerah endemis, dan cuaca yang buruk sangat mempengaruhi hasil produksi. Penyakit itu bisa menyerang dari berbagai usia, mulai dari awal masa pertumbuhan atau biasa disebut fase starter hingga dewasa. Tidak ada ternak yang benar-benar kebal dari penyakit. Jadi teman-teman harus mengantisipasi resiko ini. Belajarlah dari masa lalu, lakukanlah hari ini, dan berharap untuk hari esok. Yang terpenting, jangan pernah berhenti untuk meraih kesuksesan. Sekian video dari pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman tentunya yang ingin memulai ternak. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dan tunggu video saya berikutnya. Terima kasih.